Lagi dengan saya Aditya Wirawan, kita masuk pada materi kepahitan dan PKPU ya, penundaan kewajiban pembayaran utang, sejarah bagian ketiga, gitu ya. Next, oke. Kali ini kita belajar mengenai sejarah bagian ketiga, yaitu mengenai krisis moneter di Indonesia, kemudian desakan dari IMF, lalu bagaimana undang-undang yang lama mengatur ya, yang dimana di situ banyak sekali kelemahan-kelemahannya begitu ya, jangka waktunya masih panjang, lalu sulit untuk mendapatkan uangnya kembali dan sebagainya, sehingga muncul atas desakan dari IMF untuk dimunculkan sebuah undang-undang baru terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Next, oke. Krisis moneter di Indonesia dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama yaitu sebelum krisis moneter 1998 dan yang kedua pasca krisis moneter 1998. Kita bicara mengenai krisis moneter 1998, di sini hanya terdapat 20 perkara yang diajukan ke pengadilan negeri. Nah, jadi karena masih terbatasnya, karena alasan waktunya lama, biaya yang dibutuhkan cukup banyak, prosesnya tidak jelas dan sebagainya, sehingga di sini menjadi dasar ya kita dapat lihat bahwa hanya 20 perkara yang diajukan ke pengadilan negeri. Kemudian perkara-perkara yang diajukan kepada pengadilan negeri itu juga merupakan ya diajukan oleh debiturnya sendiri. Berarti di sini bahwa kemampuan debitur sudah tidak lagi mampu untuk melunasi utang-utangnya, gitu ya. Lalu tahap yang kedua yaitu pasca krisis moneter 1998, bahwa yang pertama banyak pihak tidak tahu bahwa Indonesia memiliki aturan mengenai kepailitan. Karena kita masih mengacu pada peraturan Hindia Belanda yang dimana diatur di dalam pasal peralihan supaya tidak terjadi kekosongan hukum. Yang kedua, lembaga peradilan itu tidak dipercaya. Nah, kenapa kok tidak dipercaya? Karena yang pertama, bahwa eh, pembinaan fungsional hakim itu masih di bawah Kementerian Kehakiman, ya. Lalu yang kedua, bahwa banyaknya terjadi praktek-praktek ya KKN itu yang menyebabkan masyarakat itu menjadi eh, tidak percaya terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Next, karena itu ya adanya desakan dari IMF untuk mengatasi masalah hutang yang telah jatuh tempo, kemudian proses peradilan yang terlalu lama, sehingga perlu disusun sebuah undang-undang kepailitan yang baru dan membentuk lembaga pengadilan niaga. Sehingga di sini juga ada yang sifatnya khusus, yaitu membentuk hakim khusus dan hakim ad hoc, gitu ya. Jadi ini adalah desakan ya dari IMF tersebut. Dalam undang-undang kepailitan yang lama ya, yang mengacu pada Statblad 1905 nomor 217 Yunto Statblad 1906 nomor 348 jarang digunakan, gitu ya. Lalu kewenangan pengadilan perkara pailit di pengadilan negeri, dimana kalau kita bicara pengadilan negeri, kasus-kasus yang tidak ada apa namanya kompetensi relatif maupun kompetensi absolutnya, ya masuknya ke pengadilan negeri, gitu ya. Lalu prosedur permohonan seperti perkara biasa. Nah, ini yang menjadi satu concern bahwa ya panjang, lama, butuh biaya yang banyak, ya dan sebagainya. Ini yang terus sistem peradilan yang masih belum transparan, akuntabel dan sebagainya, itu yang menjadikan ya masyarakat tidak ingin mengajukan perkaranya di pengadilan negeri dan hukum acaranya masih mengacu HIR. Lalu kemudian di sini ada Undang-Undang 4 tahun 98 yaitu hasil dari Perpu, gitu ya, penetapan dari Perpu. Next. Ini adalah perbedaan dari Undang-Undang 4 tahun 1998 dan Undang-Undang 37 tahun 2004. Ini biasanya kalau di soal
ujian kurator itu biasanya keluar nih, gitu ya. Jadi di sini ada pengadilan niaga 30 hari, kasasi 30 hari, PK 30 hari. Di dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 itu pengadilan niaga 60 hari, kasasi 60 hari, PK 60 hari. Lalu di Undang-Undang 4 tahun 98 tidak menjelaskan mengenai arti hutang. Sedangkan di Undang-Undang 37 tahun 2004 itu definisi hutang sangat jelas, gitu ya. Lalu waktu dihitung berdasarkan jam, ya. Di sini waktu dihitung berdasarkan hari. Kemudian tidak ada definisi kreditur dan debitur. Di sini definisi kreditur dan debitur cukup jelas, gitu ya. Kemudian ada hak khusus untuk permohonan pelit hanya untuk perbankan dan sekuritas, ya. Di sini ada hak khusus ya untuk permohonan pelit diperluas hingga BUMN, asuransi dan dana pensiun. Kemudian di Undang-Undang 4 tahun 98 di sini ada hakim ad hoc hanya dikenal di tingkat pengadilan niaga dan pengadilan negeri, sedangkan di sini hakim ad hoc dimungkinkan untuk semua tingkatan. Tidak ada penjelasan lengkap mengenai kewenangan arbitrase. Di sini pengadilan niaga memiliki kewenangan terhadap klausula arbitrase. Tidak ada pembatasan jumlah pekerja bagi kurator. Di sini ada jumlah pekerjaan bagi kurator maksimal 3 perkara. Lalu tidak ada penjelasan lengkap mengenai hak kreditur separatis untuk mengajukan permohonan pelit. Di sini kreditur separatis dapat mengajukan permohonan tanpa harus mengeksekusi jaminan. Lalu di sini ada di Undang-Undang 40 tahun 98, di situ terdapat separatis tidak dapat terlibat dalam voting kecuali melepaskan hak separatisnya. Di Undang-Undang 37 tahun 2004, itu kreditur separatis dapat terlibat dalam voting tanpa melepaskan hak separatisnya. Lalu di Undang-Undang 498, kreditur tidak dapat mengajukan PKPU, sedangkan di Undang-Undang 37 tahun 2004, kreditur dapat mengajukan PKPU. Penjelasan tadi tersebut, di sini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa di Undang-Undang 37 tahun 2004, di sini ada penjelasan yang lebih jelas mengenai pengertian utang, jumlah minimum utang itu sendiri, pengertian kreditur dan debitur, utang yang telah jatuh tempo, kemudian perlawanan terhadap sita jaminan atau yang dikenal dengan verzet, gitu ya. Hukum acara, begitu ya. Di sini diperjelas mengenai hukum acara yang belum jelas. Lalu pengadilan niaga berwenang menangani, memeriksa, memutus perkara lain, ya. Lalu putusan pengadilan niaga tanpa alat paksa, gitu ya. Ini merupakan beberapa catatan-catatan yang memang perlu kita kritisi, gitu ya. Ke depannya seperti apa. Lalu kita masuk di dalam sistematika Undang-Undang 37 tahun 2004, ya, di mana bab 1 mengenai ketentuan umum, bab 2 tentang kepailitan, ya. Di sini kepailitan itu dari bagian ke-1 sampai bagian ke-11. Itu isinya mengenai pemberesan harta pailit, gitu ya. Sedangkan pasca bab 2 yaitu bab 3, di sini baru kita bicara mengenai penundaan kewajiban pembayaran hutang, gitu ya. Baru di sini ada permohonan peninjauan kembali, ketentuan lain, peralihan dan penutup. Nah, ini kritik dari saya ya terhadap Undang-Undang 37 tahun 2004. Jika memang yang diutamakan adalah tetap berjalannya sebuah usaha, sebaiknya yang didahulukan justru melakukan penundaan kewajiban pembayaran hutang terlebih dahulu. Baru dilakukan kepailitan. Sehingga struktur atau sistematika Undang-Undang 37 tahun 2004 ini sebaiknya dirubah bahwa penundaan kewajiban pembayaran hutang itu lebih diutamakan dibandingkan untuk dilakukan kepailitan, gitu ya. Yang perbaikan di dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, definisi utang kreditur debitur diperjelas, definisi pailit, jangka waktu proses pailit yang lebih singkat, lalu harus menggunakan advokat, ya, itu sebagai tadi yang menjadi kurator dan sebagainya. Oke, mungkin demikian ya yang dapat saya sampaikan mengenai materi sejarah bagian ketiga. Untuk nanti lebih jelasnya kita bisa berdiskusi di dalam ruang kelas maupun ruang-ruang yang lain. Begitu. Terima kasih ya, sampai jumpa. Selamat siang dan terima kasih.